Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل ربنا افتح لنا فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari-hari yang kita jalani semakin mendekatkan kita kepada bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang momentum, yakni Syahrul Ramadan. Sebelum memasuki bulan Ramadan, di akhir bulan Rajab ini kita sama-sama diingatkan dengan peristiwa besar, peristiwa agung yang merupakan salah satu mukjizat dari Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj yang menjadi kultur budaya sekaligus kebiasaan bagi umat kaum muslimin seluruh dunia untuk menjadikan momentum peristiwa Isra dan Mi'raj itu dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum memperingati Isra dan Mi'raj, baik dalam renungan secara personal individu masing-masing diri kita dengan mentadabburi ayat-ayat yang mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, seperti di dalam surah Al-Isra atau di dalam surah An-Najm, ataupun dalam upaya mengambil pelajaran secara bersama-sama di dalam majelis ta'lim, di dalam kajian-kajian, di dalam peringatan hari besar. Jangan sampai luput dari tujuan kita mengambil momentum peringatan Isra dan Mi'raj itu. Apa yang semestinya kita niatkan
ketika kita merenungi, mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana kita bisa mengambil tazkirah atau mau'izah hasanah, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran terkait dengan amal salat kita. Karena perintah ya untuk melaksanakan salat ya, itu adalah perintah yang disampaikan ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah dan pelajaran, tadzkirah dan mau'izah terkait salat inilah yang harus kita jadikan target ya. Jadikan niat ya, supaya menghasilkan peningkatan kuantitas maupun kualitas ibadah salat kita, supaya biar salat kita bisa meningkat lebih baik lagi. Karena itu ya, perlu kita ambil perhatian besar. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad menegaskan kepada kita posisioni amal salat dari seluruh rangkaian ibadah kita sebagai amal yang terbaik. Kata Rasulullah, wa'lamu, dan ketahuilah wahai umatku, anna khairu a'malikum as-salat, bahwasanya sebaik-baik amal kamu itu adalah salat. Ya. Jadi adanya peringatan ini dari Nabi ya, agar kita mengambil perhatian besar. Ketika Rasulullah mengatakan anna khairu a'malikum, itu seakan-akan Rasulullah mendudukkan amal salat di antara amal-amal yang lainnya. Maka yang tertinggi, yang termulia, yang terhebat, yang terutama, yang istimewa ya salat ini. Sehingga karena salat menempatkan kedudukan yang istimewa utama ini, maka setiap saat ya, harus kita upayakan ya, bagaimana agar meningkat lebih baik, ahsanu amala ya, agar kamu bisa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar sampai kepada ya, kualitas salat ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat yang khusyuk, salat yang daim ya. Ini perlu kita ambil sebagai poin ya di dalam kajian-kajian, baik ketika kita menyampaikan, memberi pelajaran ya, ataupun ketika kita ya, mendengar ya, belajar ya, agar ya, mengambil perhatian besar terkait tema ini. Nah, seiring dengan apa yang disampaikan Rasulullah ya, wa'lamu anna khairu a'malikum as-salat ya, ada 3 juga ya kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kedudukan penting dari salat ini. Yang pertama, Rasulullah mengatakan ya, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu kata Rasulullah adalah tiangnya agama ini. Imaduddin itu tiang. Siapa yang menegakkannya, maka dia menegakkan agamanya. Siapa yang meruntuhkannya, dia sama aja meruntuhkan agamanya. Tiada gedung, ya, bangunan yang bisa tegak ya, tanpa adanya ya, tiang yang menonggaknya. Apakah pilar, apakah tembok ini kan? Nah itu dia. Putih. Siapa yang menegakkannya sama menegakkan agama. Imaduddin kalau di pengertian sebagai tiang agama sama aja, dia adalah
ada pada posisi tiang, pilar hidup dan kehidupan kita. Intinya, ya, segala sesuatu ini struktur, organisasi, bangunan apapun ya, kalau kita bisa hancurkan, ya, intinya runtuh semuanya. Ya. Itu runtuhnya gedung WTC ya, yang berapa tingkat itu sebenarnya bukan karena dihajar semata oleh pesawat di atas itu. Ada ledakan di pondasinya, maka runtuhlah dia. Ya. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan ya, bahwa salat itu imaduddin, berarti ada posisi penting. Nah, ketika kita ya, dipanggil oleh muazzin untuk melaksanakan salat ya, seruannya bukan semata hayya 'alas shalah, tapi muazzin melanjutkan dengan hayya 'alal falah. Mari kita tunaikan salat, mari kita dapatkan, wujudkan ya, kemenangan al-falah. Nah, jadi narasi-narasi ya, tata tertib ya dari salat ini ya, itu harus kita perhatikan untuk bisa mewujudkan peningkatan perbaikan kualitas salat kita. Jadi ketika salat itu jangan dilihat dari rukun salatnya saja ya. Niat diawali dengan niat ya, ditutup dengan salat. Tapi seluruh rangkaian ya, yang menjadi kelengkapan kesempurnaan pelaksanaan salat itulah yang harus kita perhatikan. Amal-amal yang lainnya gitu, sehingga kita rasakan nanti salat itu memang betul-betul menutupi seluruh waktu-waktu kita. Nah, sesi pertama saya ingin coba sampaikan secara singkat dulu hikmah dari salat ini. Semoga ada kesempatan bagaimana kita mendevelop, mengimprove, ya, meningkatkan kuantitas dan kualitas salat kita. Saya bikin istilah dengan namanya salat ma'rifat. Bagaimana salatnya ahli ma'rifat itu sih? Gitu. Bagaimana salat dengan yakin sih? Bagaimana salat dengan khusyuk? Ya, sekilas nanti kita sampaikan. Hikmah salat ya, berdasarkan beberapa keterangan dari Nabi SAW ada 3. Satu adalah imaduddin. Imaduddin itu artinya tiang pokok inti dari agama. Kita manai dia salat itu adalah inti dari hidup dan kehidupan kita. Apapun yang menjadi harapan, keinginan, kehendak bahkan gitu ya, dari semua urusan hidup dan kehidupan kita ya, kunci solusinya ada di dalam salat kita. Karena itu Allah SWT ya, berfirman wasta'inu bis-sabri was-salat. Maka kamu minta pertolongan pada Allah ya, dengan sabar dan salat. Kuncinya itu salat. Sedemikian Rasulullah memposisikan salatnya sebagai yang utama, teristimewa di antara ya, ibadah yang lainnya ya. Karena memang seperti yang diserukan oleh muazzin bukan sekedar hayya 'alas shalah tapi juga hayya 'alal falah. Jadi ketika kita berhajat kepada Allah dengan doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, jaminan untuk bisa dijauhkan, dilindungi dari azab neraka, itu adalah dengan sholat. Karena itu kalau kita ingin merenung ya, nilai istilahnya apa? Nilai-nilai dasar yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sholat itu ya, ketika kita menjalin sholat itu ya, ada nilai-nilai dasar atau core value-nya yang bisa kita ambil hikmah pelajaran. Yang pertama apa? Di dalam salat ada doa ya, harapan, ada zikir-zikir ya, yang kita baca.
Di dalam salat ada kepasrahan dan keyakinan. Jadi kalau kita belum dalam salat kita belum ada, tidak memperhatikan nilai-nilai ini, hati-hati, khawatirnya terperangkap dalam situasi kondisi yang dikatakan oleh Al-Quran, alladzina hum fi salatihim sahun, lalai, gak perhatian. Di dalam salat ada doa, ada harapan, ada zikir-zikir. Dalam salat ada kepasrahan dan keyakinan. Di dalam salat ada kenyamanan dan keamanan. Rasakan itu. Ya, ketika kita menghadapi situasi lagi perang sekalipun, ya salat tetap ditegakkan. Hanya kaifiat fikihnya disesuaikan, bergantian. Karena dengan salat itulah, ya, mujahidin, pejuang, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, dekat dengan Allah. Dalam salat ada apa lagi? Keteraturan, waktu-waktunya, ada kedisiplinan. Sekalipun ada 5 waktu yang udah ditetapkan yang maktubah, ya. Ternyata kalau kita mau nih mengambil hikmah dari Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang awal mula diperintahkan, ya, untuk melaksanakan sholat sehari semalam berapa kali? 50 kali. Ya. Nanti nih, ya, yang kita bahas ya. Kemudian menjadi 17 kali, itu bukan dimansuh sebenarnya, bukan, tapi rukhsah, ya. Kan itu ada salat-salat nafilah, ada salat yang mengiringi salat-salat yang fardu. Nah, bagaimana kita coba genapin secara kuantitas? Kalau kita ingin memperbaiki salat kita secara kuantitas, ya, bisa sehari semalam itu kita, ya, tunaikan 50 rakaat. Kan itu kan di dalam sholat sunnah, ya, ada yang namanya sholat sunnah witir, ganjil, bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, silakan, fleksibel kan? Maksudnya untuk apa adanya witir itu? Untuk menggenapkan yang fardu. Kan di fardu itu ada sholat maghrib 3 rakaat, ya kan? Nah, itulah berlomba-lomba di situ fase khairat. Oke, ya. Kembali ke tema awal tadi. Jadi di dalam salat itu ada doa dan harapan, ada kepasrahan dan keyakinan, ada keamanan, kenyamanan, ya. Ada apa lagi tadi? Kedisiplinan dan keteraturan. Ada apa lagi? Kepemimpinan, ada imam, ya. Ada ketaatan. Masya Allah, banyak sekali, ya, nilai-nilai yang mengiringi salat kita itu. Ada apa lagi? Ada petunjuk dan bimbingan. Ya. Jadi kalau kita ini lagi kebingungan nyari sesuatu, ya, kemudian salat jadi ingat, itu hidayah, petunjuk kita. Kalau diingat ya sudah, ya, alhamdulillah kan, lanjutin lagi. Gak membatalkan salat. Lanjutkan saja, konsentrasi lagi. Wah, itu kan bisikan setan. Enggak, bukan, petunjuk bimbingan, ya. Apalagi kalau kita menghadapi masa-masa yang besar, ya, simpan aja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ilham taqwa. Nah, gitu ya. Jadi nilai-nilai ini kalau diimplementasi dalam kehidupan personal kah, sosial kah, dalam kehidupan di rumah tangga, di masyarakat, dalam berbangsa, Masya Allah, akan menghasilkan kultur budaya peradaban yang luar biasa. Jadi harus kita kaitkan, ambil impactnya, dampaknya dari setiap ibadah kita lakukan. Ya. Itu hikmah pertama, ya. Karena itu salat kata Rasulullah imaduddin, intinya dari agama, intinya dari hidup dan kehidupan kita. Kalau kita ingin sukses, ya,
mencapai apa yang diserukan oleh muazzin, hayya 'alal falah, aktualisasikan, implementasikan ya nilai-nilai dasar ya, hikmah dari sholat itu. Yang kedua, Nabi bersabda, awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dihisab ya, di hari kiamat nanti, dari sekian banyak amal-amal yang kita laksanakan adalah sholat kita. Kalau hasil dari hisab, timbangan ya, amal sholat kita baik, itu menjamin seluruh amal yang lainnya akan baik. Tapi ketika ada kurang, apalagi nggak ada nilai dari sholat kita, wah itu mengancam, ya, mengancam apa ya, amal-amal yang lainnya itu nggak ada poinnya, nggak ada nilainya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Ya, gitu saja. Itu seperti debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Serius. Jadi kalau kita ya menjalani hidup ini ya, dan takdirnya ya, skenarionya itu memang tidak selamanya di dunia, fana kita ya. Maka kita hidup bukan di dunia karena menghidupi perjalanan hidup akhirat gitu. Masa periode yaumul akhirat itu dihitung mulai dari datangnya azal kita, kematian kita. Kematian terjadi, ini sudah membuat kita khawatir, takut ya. Ketika kita punya iman, kita harus sudah mulai ini perhatian, memiliki harapan, menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah, alladzina yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, takut pada Allah. Jadi mendesain sukses masa depan itu disiapkan dengan adanya rasa takut kita kepada Allah dan takut kepada wa yakhafuna su'al hisab, buruknya, jeleknya, beratnya suasana hisab di yaumil akhir. Maka itu kan Allah ya, memberikan satu suasana gambaran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Pastikan ketika kita nanti ya didatangi malaikat Israil ya, mengatakan SK kematian kita gitu kan, mencabut ruh kita gitu. Miliki suasana jiwa yang alla takhafu wa la tahzanu, tidak takut. Karena emang dari awalnya kita sudah meminta pada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut. Ada berapa tuh maut tuh, situasi kematian. Minta supaya kita diampuni sebelum kematian, dirahmati ketika dalam kematian. Ya. Diampuni. Kalau kita sudah tuh memanjatkan doa itu, insya Allah Allah takhafu, nggak takut lagi. Tapi kalau kita ya tidak memiliki harapan itu, tidak memiliki persiapan dan perbekalan, kaget, pasti takut. Menghadapi suasana ngeri, kagetnya. Kalau ya seakan-akan kita ya bangun dari tidur gitu kan, perasaan masih apa di alam dunia atau di dalam akhirat. Kagetnya ketika datang sosok malaikat munkar nakir, ya kan? Kaget tiba-tiba kok udah ada di liang lahat gitu kan, kaget, takut gitu suasananya. Wala tahzun, dan nggak sedih meninggalkan ya segala pencapaian ya dunianya.
Segala nikmat karunia yang Allah telah berikan kepadanya di dunia nggak sedih, nggak takut. Ya. Ridho dalam ketetapan. Nah, pastikan suasana itu. Dan itu akan bisa kita dapati ya, dengan ya, sholat yang kita laksanakan. Maka habis sholat kita berdoa, minta ampun, minta rahmat, minta supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ampunan, rahmat dan taubat itu sudah kita dapati, insya Allah karunia-karunia yang lainnya itu cahaya, ya, apalagi bimbingan, petunjuk, ya, kemuliaan, ya, keberkahan, ya, kesuksesan, ya, kemenangan, ya, dan segala kebaikan dunia dan akhirat itu kita dapatkan. Ya, jadi ada hisab, ada situasi kondisi yang menakutkan ketika kita harus menjalani periode Yaumul Akhir ini. Dari peristiwa kematian, dari setelah kematian kita dimasukkan ke dalam liang lahat dalam kubur yang sempit, gelap, ya, banyak binatang-binatang tanahnya, ya, binatang melata. Mulai kita aktivasi, sinari akal pikiran kita, hati rasa kita, ketika kita harus menjalani itu. Renungkan, biasakan dari sekarang, renungkan gimana kalau aku mati nanti, gimana gitu. Itu dikatakan oleh Rasulullah, ya, manil kayyis, siapa orang yang cerdas itu, kata Rasulullah. Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsu, yang bisa mengendalikan dirinya, memanage, ya, hidup dan kehidupannya. Tahu dia, ya, roadmap hidup ini bukan sekedar di dunia ini saja. Dia harus menjalani, ya, yaumul akhir yang lamanya, masanya sangat lama, ya, ribuan tahun dibandingkan dunia yang cuman, ya, 60-70 tahun saja. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan, kesenangan kehidupan dunia itu kecil. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu, ya, baik, ya, besar, banyak, berlimpah, kekal. Ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Katakan kita sukses lah, oke aja, enak-enak aja di dunia ini, terus menjalani kematian. Tadi pastikan alla takhafu wa la tahzanu. Tidak sedih karena harus meninggalkan dunia dengan segala kenikmatannya, ya. Karena apa? Ya, di hadapannya ada kenikmatan yang lebih besar lagi. Dan tidak takut menghadapi, ya, hisab, fitnah kubur. Kubur ada fitnah, ada hisabnya, ada pertanyaannya. Hadirkan rasa takut itu, jadikan sebagai harapan masa depan kita. Kemudian nanti, ya, dari kubur kita dibangkitkan di mahsyar. Ini juga suasana ngeri juga. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi. Masing-masing sibuk dengan urusannya, dengan nasibnya sendiri-sendiri, nggak kenal, ya, suami dengan istrinya, istri suaminya, anak orang tuanya dan anaknya, sahabat dan rekan-rekan, nggak kenal, enggak. Sibuk sendiri, mengkhawatiri nasibnya, menanti kapan nih, di mana kitab catatan itu akan diletakkan di tangan kanannya dan kirinya. Nah, supaya kita nggak ngeri, gitu, nggak takut, ya, nggak mengalami kejadian yang berat dan susah di kubur dengan fitnahnya, di mahsyar dengan situasinya. Dari sekarang, ya, dihajati, dimintakan pada Allah. Kalau kita minta pada Allah, Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kita percaya, yakin bahwa jahanam, neraka itu ada, bahwa fitnah kubur itu ada, bahwa persaksian di yaumil mahsyar itu ada, yaumil hisab ada. Karena itu kita minta pada Allah.
Doa ini ada di akhir ya, salat kita di at-tahiyat. Baca itu dengan yakin, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Doa dengan yakin, ibadah dengan yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin. Yakin itu artinya ya, rasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita bertakbir pada Allah, Allahu akbar, memang kita membesarkannya. Mengakui kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka, Rabb kamu agungkanlah. Jadi tidak sekedar membaca ya, direnungkan, ditafakuri, ditadabburi sampai memberi kesan di dalam jiwa kita, muncul rasa takut yang besar ya, dengan masa depan yaumul akhir. Nah, gitu ya. Maka ya sangat layak ya, sangat penting dan prioritas ketika kita melakukan muhasabah ya, atas pencapaian dan perjalanan hidup kita ini ya, ambil titik tolaknya, titik tolak perbaikannya, terminal utamanya salat, perbaikan salat kita ya, perbaikan salat kita. Oke, yang ketiga ya, Rasulullah menyampaikan hikmah dari salat ya, bahwa salat itu adalah mi'rajul mu'min. Jadi kalau kita ya, ditanya apakah engkau percaya apa yang dialami, dikaruniai Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit sampai ya, 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Ya. Percaya enggak? Kalau ya, pertanyaan seperti ini mah ya belum tidak berdampak ya, atau tidak terkait ya, dengan apa istilahnya keilmuan, keimanan kita. Pasti jawaban kita percaya, yakin. Kenapa Anda percaya? Oh, Nabi kita, Nabi terakhir ada di Al-Quran, percaya. Jadi jangan tidak berhenti sampai di sini ya. Kalau sampai di sini ya belum memunculkan motivasi ya, harapan, inspirasi ya, dorongan kuat bagaimana kita ya bisa meraih sukses dalam memperingati Isra dan Mi'raj. Tapi kalau pertanyaannya itu dengan redaksi, apakah engkau yakin ya, sebagai umat dari Nabi Muhammad yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj, engkau bisa juga ya, mengalaminya, mendapatkannya. Nah, ini baru pertanyaan tuh. Pasti kebanyakan mengatakan, oh, enggak lah, itu kan kekhususan, itu kan mukjizat Nabi. Mukjizat, karamah, ma'unah itu nama istilahnya saja. Kejadiannya bisa Allah berikan kepada siapa saja hambanya yang dikehendakinya. Apa yang dialami, dikaruniakan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada terjadi, dikaruniai kepada Nabi dan umatnya. Maka kalau para sahabat, umat Nabi semuanya itu digambarkan seperti bintang yang bertebar di langit, karena ya, seluruh karunia yang pernah dimiliki oleh para rasul sebelumnya itu bisa dianugerahi kepada umat-umat Nabi SAW. Ya, sekalipun mungkin pencapaian nggak sempurna ya. Kalau Nabi kan sampai Suratul Muntaha, kita lagi sholat ya, dan sholat kita memenuhi kualifikasi ya, dalam penilaian malaikat, penilaian Allah ya, wah bisa nih jadi jembatan untuk dia Isra dan Mi'raj. Ya, sampai langit pertama juga sudah sukses buat kita mah. Nanti ketemu dengan Nabi Adam, ya kan? Nah, kedua ketemu Nabi siapa? 3 dan seterusnya. Itu namanya perjalanan ruhaniyah. Ya. Yang dikatakan beramal, beribadah dengan yakin dulu. Kalau sudah yakin baru ihsan. Ya, yakin ya, bahwa Nabi SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiin, Nabi terakhir,
itu ya mewariskan kepada kita ya risalahnya, gitu, dakwahnya. Ada istilah al ulama warasatul anbiya. Ya, maka sukses kita di dalam mengikuti, mencontoh Nabi adalah ketika kita bisa sampai kepada maqam Abdullah dan Rasul Allah. Rasulullah artinya ya menjadi warasatul anbiya, mewarisi risalah perjuangannya. Sampai kita sukses mengambil maqam Abdullah aja sudah jadi itu. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah mengatakan bi'abdihi. Ya, kalau kita sukses mencapai maqam Abdullah yang ibadahnya itu yakin, yang ibadahnya sampai kepada tingkat ihsan, Allah akan perjalankan dia. Perjalanan ruhaniyah yang suasananya itu tidak dirasakan oleh fisik kita, tapi oleh potensi ruhaniyah kita. Maka dikatakan ya, dijelaskan oleh Jibril, mahwal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya, seakan-akan. Fisik kita mungkin masih di masjid, masih di sejadah, masih di ruangan ya, tapi batin rohani kita ya berjalan gitu kan. Coba rasakan suasana itu. Nah, metodologi dengan apa? Dengan sholat. As-salatu mi'rajul mu'min. Gimana caranya? Isra itu bukan kemampuan diri, tapi karunia. Bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Karena itu kita harus mengambil ya, zikirnya itu dari ya, ayat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Artinya ketika salat pasrahkan diri ini, pasrahkan kepada yang menguasai dan sepenuhnya menghendaki. Kalau bahasa Nabi itu walladzi nafsi biyadihi, dengan bahasa sumpah, demi zat yang menggenggam diriku seutuhnya, lahir batinku awal akhir. Pasrahkan. Kalau bahasa tasawuf ya kita kosongkan diri, serahkan pada Allah. Di dalam bacaan kaifiyat salat kita ada inni wajjahtu wajhiya lillah, sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, serahkan pada Allah. Sehingga nanti rasa gerak kita itu adalah gerak yang digerakkan, bukan gerak kita. Rasakan itu, baru khusyuk dapat juga. Ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasul mengatakan asrul mi'rul mu'min, ya target besar kita ketika mengambil hikmah pelajaran tadzkirah mau'izah hasanah di dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita bisa merasakan Isra dan Mi'raj itu. Masya Allah. Waktunya terbatas ya, kita belum masuk kepada kaifiat bagaimana kita mendevelop, mengimport, meningkatkan kuantitas dan kualitas salat kita. Ya sekilas saja ya. Jadi kuantitasnya ambil yang 50 rakaat itu. Ya. Yang nanti biasanya ini memang akan sukses di bulan Ramadan karena situasi kondisinya sudah dimungkinkan dengan puasa itu. Maka salah satu agenda Ramadan itu pastikan 50 rakaat setiap hari bisa ditunaikan. Ya, iringi yang fardu dengan yang sunnah semuanya sampai dapat 50 rakaat. Kalau Ramadan mudah itu. Ya. Nah, kualitasnya gimana? Kualitas beribadah kita, sholat bisa khusyuk. Ya, tadi ya. Jangan melihat sholat pada saat sholatnya saja. Seluruh rangkaian waktu yang 24 jam itu rasakan sedang sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya rasakan. Secara kualitas kita sedang tawaf ya, menjalani waktu hidupan ini. Rasakan sholat. Karena itu satu ya, jaga wudu. Jadi wudu itu bukan sekedar kelengkapan sholat. Jaga wudu coba. Ketika berwudu pun ya bukan sekedar mensucikan zahir kita. Rasakan batin kita yang dibersihkan. Akal pikiran kita minta dibersihkan, hati rasa kita minta dibersihkan, jiwa sadar kita bisa bersihkan sehingga bercahaya itu.
Jadi kalau wudhu itu seperti apa? Rest area. Ya. Kita mau kalau ke belakang nih mau buang air kecil dan besar, sempurnakan wudhu lagi, jaga wudhu. Dan baca doanya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Naikin lagi, waj'alni minal ulama'il mukinin, sempurnakan lagi, waj'alni minal awliya al-muqarrabin. Gitu. Jadi apa yang akan didapat, apa yang akan diperoleh tergantung niat harapan kita, doa-doa kita. Ya, gitu. Di situ kita kan udah memposisikan diri itu. Ya Allah, jadikan apa? Allahumma ja'alni minat, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang kembali bertobat kepadamu. Jadikanlah hamba termasuk di antara hamba-hambamu yang saleh, yang selalu mendapat salam dari Allah, dari malaikat, dari orang beriman di dalam salat mereka ketika membaca at-tahiyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dapat tuh. Kita pede, yakin, didoain terus di setiap sholat saudara-saudara beriman kita. Cukup sampai situ, jangan naik lagi. Waj'alni minal ulama'il mukinin. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang berilmu yang yakin. Jangan berilmu aja nggak yakin, nggak beriman. Ya, nanti ngadalin, ya, mencari keuntungan sendiri. Orang berilmu tapi beriman. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Jadi ulama yang mukinin. Karena amal yang bermanfaat itu adalah ketika dilandasi dengan ilmu dan iman, keyakinan. Ya, makanya kalau ngaji, ya, kajian itu pastikan bisa, ilmu yang didapat bisa meningkatkan iman kita. Iman kita bisa meningkatkan amal kita. Sampai kita minta pada Allah, waj'alni minal awliya al-muqarrabin. Minta tidak sekedar menjadi hamba Allah yang soleh, tapi minta pada Allah agar dipilih, dijadikan kekasih-kekasihnya. Ya, waj'alni minal awliya al-muqarrabin. Kalau nabi, rasul itu wajib menyampaikan inni rasulullah ilaikum. Jadi kalau wali nggak boleh menyampaikan saya wali, itu nggak boleh. Tapi jadi harapan, jadi target, jadi keinginan besar kita kepada Allah. Karena kalau kita jadi wali Allah pasti tergaransi, dijamin. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak akan punya rasa takut dan sedih menjalani hidup dan kehidupan ini di dunia maupun di akhirat. Dia selalu dibimbing, dijaga, dilindungi. Ya. Selalu mendapat garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diminta pasti dikabulkan. Ketika dia minta tolong pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian keterangan dari hadis sahih itu. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, apa pertanyaan, apa tambahan, keterangan, Fadhilul, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Tapi terbuka ya, untuk kita berdialog ya, untuk kita bisa saling menasehati, saling meningkatkan, saling menjaga ya. Terbuka ya untuk kita istilahnya selalu berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.